Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Ana Daril, host dari Falburi Asia Future Cabang Medan. Baik, di sini saya akan membantu Bapak Ibu untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada pembicara kita, yaitu Bapak Harrison Wong, selaku Vice Presiden di PT Falburi Asia Future Cabang Medan. Baik, untuk pertanyaan pertama, Pak. Produk apa yang bisa memberikan peluang untuk mendapatkan income di masa COVID-19 ini? Baik, terima kasih. Ya, thank you, Ana, untuk kesempatan siang hari ini. Halo, salam para smart investor, salam sejahtera semuanya ya. Kesehatan itu paling berharga. Jadi mengenai pertanyaan produk apa yang paling bisa memberikan peluang untuk income di masa COVID-19 ini, adalah semua jenis produk, tapi lebih khususnya produk-produk kesehatan atau sesuatu yang bisa ditawarkan melalui online. Nah, karena di dalam keadaan new normal ini, ya kita tahu bahwasanya penyebaran virus, penularan virus daripada COVID-19 ini kan semakin terus terjangkit sampai belum ada vaksinnya, sehingga membuat orang-orang itu cenderung lebih memiliki kebiasaan baru, yaitu apa? Menghindari kontak langsung. Jadi kalau memang sesuatu itu bisa kita lakukan dari rumah, maka kita akan lebih prefer lakukan dari rumah. Otomatis kalau memang ada sesuatu produk-produk kebutuhan sehari-hari atau yang berkaitan dengan kesehatan yang memang bisa diakses dari rumah ya secara online, tentunya produk-produk tersebut itu akan meningkat. Sebagai contoh nih, kalau seperti kebiasaan saya saja ya, kalau saya pelajari, saya review ketika tagihan bulanan dari kartu kredit sudah datang, kemudian juga mutasi rekening dari bank itu sudah ada. Ketika di awal bulan saya review kembali lagi, ternyata kok spending saya itu di online, di maksudnya itu secara online itu meningkat, termasuk juga untuk penambahan transaksi transfer melalui antar bank ya, itu juga meningkat. Malah untuk penggunaan uang tunai itu juga berkurang. Ya, contohnya nih di dompet saya mungkin ada tersedia uang tunai yang selama ini kita siapkan itu ada berapa ratus ribu gitu ya kan. Ini biasanya hanya bisa bertahan 1 minggu, ini kok tiba-tiba bisa bertahan lama. Jadi kebiasaan-kebiasaan baru itu sudah mulai terbentuk, di mana kita tidak bertransaksi lagi secara tunai, kita tidak lagi berbelanja secara konvensional, walaupun tetap masih ada, tapi tidak bisa dipungkiri ini sekarang meningkat. Oleh karena itu, kalau misalnya Ana menanyakan kira-kira bisnis apa, setiap orang yang punya bisnis itu sudah harus mulai memikirkan bagaimana mempromosikan atau menjual produk mereka itu secara online. Yang tentunya juga apabila memungkinkan, mungkin produk-produk itu harus mulai dialihkan kepada produk-produk yang sifatnya itu kesehatan. Karena orang sekarang bersusah payah, berusaha untuk tidak sakit. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan yang jawaban yang sangat bagus ya Pak ya. Untuk lanjut pertanyaan yang kedua ini Pak. Sekarang ini kan Pak harga emas lagi naik nih Pak. Sebenarnya untuk selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk ambil posisi buy dan sell? Oke, kalau kita berbicara berbicara tentang emas ya, tadi mungkin siang saya juga barusan dapat update dari Mr. Nico Omer ya, beliau adalah senior portfolio manager dari Falburi Asia Futures ya. Di sana Mr. Nico menyampaikan bahwa emas untuk secara jangka panjang itu akan terus meningkat. Kenapa? Hari ini kita tahu, mungkin saya akan tarik lebih awal lagi ya. Saya sering menyampaikan ini karena ini adalah sebagai fondasi fundamental bagi smart investor untuk mulai, maksudnya itu untuk mengetahui kira-kira ini siklusnya ini kemana posisinya ini. Dan setiap daripada perekonomian daripada suatu negara itu memiliki siklus. Jadi siklus ini tidak bisa terhindarkan. Jadi siklus-siklus ekonomi itu apa? Saya akan coba jelaskan yang paling sederhana dulu dengan dasarnya itu, yaitu siklus ekonomi yang dimulai dari resesi. Oke, resesi itu selanjutnya adalah recovery. Siklus setelah resesi akan terjadi recovery. Karena kenapa? Ketika resesi, pemerintah, segala bank sentral, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan perekonomian itu adalah bagaimana mereka keluar dari resesi, Ana. Dan
otomatis akan ada langkah-langkah yang diambil. Contoh ini kemarin Bank Indonesia barusan menurunkan suku bunga. Begitu juga negara-negara seperti di Eropa dan di Amerika juga mereka mulai menurunkan tingkat suku bunga. Ini adalah sebagai langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah yang dilakukan itu untuk mengantisipasi supaya resesi ini bisa keluar cepat, bisa lewat. Jadi ada periode resesi, selanjutnya itu adalah periode recovery. Oke, setelah periode recovery itu ada lagi periode expand. Jadi setelah orang kan sakit diobati, setelah obati kan sembuh nih. Kalau udah sembuh biasanya kan stamina-nya meningkat lagi, fit lagi, sehat lagi, punya semangat lagi. Nah, Ya, halo Pak, agak sedikit ini Pak, macet ya Pak ya. Bisa dengar Pak? Baik. Halo Pak. coba saya kan ini lagi reconnecting ini sih, sinyalnya Ya, kurang begitu bagus ya. Bisa terdengar? bisa Pak, bisa terdengar kemana masih agak buram gitu Pak. Buram ya. Maaf, ini jaringannya kurang begitu bagus ya. Boleh diulangi kembali. Mungkin jaringannya ya, betul benar. Mungkin jaringan dia bisa. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Halo, ya, sorry. Halo. Ya, ini jaringan koneksinya kurang begitu bagus. Biasanya kalau sudah akhir bulan, kuotanya itu sudah mulai diturunkan ya, karena sudah mau masuk tagihan barunya. Oke, bisa kedengaran sekarang, Bu Ana? Pada ini agak reconnecting ya Pak ya. Ya, sudah bisa terdengar sekarang? Bisa Pak, cuman masih agak sedikit masih putus-putus Pak. Oke, saya coba koneksi ulang lagi. Oke, sudah bisa Pak. Sudah bisa Pak, sudah bisa. Maaf apabila ada gangguan sedikit. Halo, oke, ya. Oke. Sudah jelas ya. Oke, sorry, jaringannya yang agak kurang begitu bagus. Nah, tadi saya kan kembali lagi ke siklus ya. Kita sebagai investor, smart investor atau siapapun kalau kita ini harus bisa aware. Karena untuk mengelola keuangan kita itu diperlukan knowledge ya. Nah, salah satunya itu kita harus mengetahui dulu siklus daripada ekonomi. Siklus ekonomi ini selalu terjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Tadi saya sudah bicara mulai dari resesi itu ibaratnya orang sakit. Nah, kalau orang sakit itu tentunya kan harus diobati nih. Ya kan? Nah, kalau sudah mulai sakit itu diobati, itu akan masuk ke fase yang disebut dengan fase recovery. Setelah recovery akan masuk ke fase berikutnya yaitu fase expand.
setelah masuk ke fase expand, selanjutnya itu akan masuk ke fase stagnasi. Nah, setelah stagnasi kembali lagi turun, drop, ekonominya itu akan kembali lagi ke resesi kembali lagi. Jadi ini adalah siklus ekonomi yang terjadi sepanjang waktu dan itu akan terus berulang-ulang. Ya, bisa kedengaran suara saya, Ana? Bisa. Bisa, Jelas bisa, ya? bisa. Oke, Jelas, baik. sangat jelas. Oke, nah sekarang kita berbicara dalam keadaan ekonomi yang sedang resesi. Kita tahu ya, resesi. Nah, bagaimana indikator resesi? Indikator resesi itu adalah di mana perekonomian GDP selama 2 kuartal berturut-turut itu dalam keadaan minus. Ya, ekonomi yang sedang expand itu adalah kalau ketika GDP itu berada di atas 3-5% itu angkanya lah, angka-angka normalnya. Tapi itu relatif tergantung dari negara yang berbeda-beda. Tapi umumnya itu adalah di angka tersebut. Nah, pada saat ekonomi sedang resesi, kita tahu segala sesuatu tidak bisa dijalankan, maka langkah pemerintah itu adalah apa? Mereka ingin meningkatkan sektor real. Mereka akan mulai mencetak uang. Mereka akan mulai mencetak uang dan menurunkan suku bunga rendah dan melemparkan seperti kondisi sekarang ya. Banyak sekali kita dengar istilahnya stimulus-stimulus yang dikeluarkan oleh bank sentral. Nah, stimulus inilah uangnya dari mana? Ya mungkin sebagian kalau mereka masih punya cadangan devisa, mereka masih punya APBN atau anggaran belanja mereka akan keluarkan. Tapi ini kan terbatas. Nah, setelah anggaran ini sudah mulai terbatas, sudah nggak ada, mereka mulai mencetak uang. Nah, makanya Mr. Nico dia sampaikan bahwasanya prinsip ekonomi ketika banyak barang beredar, maka nilainya akan jatuh. Ketika keadaan resesi, pemerintah bank sentral mencetak uang, maka nilai mata uangnya itu akan terus turun. Kan begitu. Jadi opportunity apa sih sebenarnya yang bagus kalau misalnya dalam keadaan ekonomi yang sedang resesi? Ya kondisinya itu adalah harus ke komoditi. Itu salah satu bukti emas sebagai safe haven. Sebagai salah satu wadah investasi atau media investasi yang saat ini bagus. Dan itu umumnya emas itu pasti akan terus bersinar ketika dalam keadaan resesi. Karena itu adalah kondisi yang safe haven kira-kira. Nah, jadi kalau misalnya tadi Ana menanyakan mengenai emas, saya bilang kalau untuk dalam keadaan resesi ini tentunya emas ini akan menjadi salah satu pilihan yang bagus. Ya, benar. Oke, Bapak. Baik, saya boleh bertanya untuk selanjutnya, Pak? Boleh. Oke, Bapak, terima kasih atas jawaban Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja ya, Pak, ya, kendala yang sering dihadapi ketika mengambil posisi buy dan sell, Pak? Terima kasih. Oke. Sebenarnya untuk di transaksi kita berbicara, jadi transaksi emas ini gini, saya akan jelaskan. Untuk buy sell lah, buy sell itu kalau kita divisi tentunya kita nggak punya opsi lain selain hanya beli saja. Betul ya, kita beli, kemudian kita pegang barangnya, kalau harganya naik kita jual, kita untung nih, ya kan? Betul. Nah, itulah buy sell dalam teknis. Tadi karena kita di dalam saat ini saya sebagai personal yang berada di yang memang membangun karir di perdagangan berjangka dan komoditi di Valbury. Kita juga punya alternatif yang disebut dengan transaksi hanya menggunakan nilainya. Jadi kita tidak mentransaksikan secara fisik, tapi kita mentransaksi dengan nilai kontraknya. Nah, dengan adanya transaksi nilai kontrak ini kita bisa melakukan open buy atau open sell. Jadi tidak hanya semata-mata buy atau sell saja. Jadi boleh saya katakan mengenai buy atau sell ini sebenarnya bisa. Saat ini bisa. Kita bisa melihat. Nah, tadi siang kita mendengar sendiri Mr. Nico barusan menyampaikan bahwasanya akan ada terjadi koreksi ini. Ya, kita jangan terlalu rush untuk beli emas katanya karena ini akan terjadi koreksi dalam waktu dekat. Kalau Anda mau beli, Anda bisa beli di harga 1750, di harga 1700-an atau di harga 1800-an. Tapi hari ini harga emas yang kita tahu sudah mencetak ya, harga terbarunya ini sudah berada di 1982, high-nya 1982. Hari ini 1981.14 dolar per troy ounce. Nah, manfaat apa yang bisa kita ambil adalah kalau memang harga lagi tinggi, daripada kita menunggu harganya turun sampai ke 1.800 baru kita beli, ini kan perlu waktu. Nah, kita bisa memanfaatkannya ini kalau Anda bisa bertransaksi di pialang berjangka atau transaksi menggunakan nilainya saja. Jadi kita bisa mentransaksikan nilai tanpa harus memegang fisiknya. Inilah beneficial daripada transaksi di PBK ini. Jadi buy atau even sell itu sangat memungkinkan untuk bisa dilakukan dan memang bisa dimanfaatkan.
Gitu. Oke. Namun begini, saya tadi juga lupa menyampaikan mengenai disclosure ya. Disclosure itu adalah disclaimer ya, bahwasanya apapun prediksi yang saya sampaikan, yang kita bahas di sini, ini adalah opini secara personal. Jadi bukan suatu suatu keputusan yang kita sampaikan untuk beli dan jual. Kan begitu. Karena transaksi di margin ini tentunya juga mengandung unsur resiko, high risk dan high gain. Jadi kalau Anda sebagai smart investor yang mempunyai karakteristik ingin transaksi dengan berani mengambil resiko, maka saya bisa prefer Anda itu untuk bisa melakukan transaksi di perdagangan berjangka ini, ya, atau margin trading yang lebih populer kalau kita dengar. Tapi kalau Anda sebagai investor yang ingin safety atau ingin tidak berani mengambil resiko, maka kita tidak menyarankan untuk bertransaksi di margin trading ini. Ya, ini yang perlu saya sampaikan dulu, karena kan banyak pemirsa kita itu mungkin tidak ngerti ya, mereka hanya taunya wah gue mau masuk aja kan, apalagi ketemu ya FC atau apa namanya itu mungkin yang menawarkan juga hanya bicara profit dan berbicara resikonya, ya kan. Nah, jadi kita ini sampaikan juga bahwasanya ini adalah transaksi yang memang memiliki resiko, namun ada namunnya juga, resiko ini bisa diminimalisir karena kita ada manajemen resiko yang seperti stop loss, switching dan yang lain sebagainya. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Saya akan bertanya untuk selanjutnya. Bapak, kalau misalnya ketika terjadi loss nih Pak, bagaimana cara mengatasinya dengan baik Pak? Oh, ini Ana berbicara kalau memang investor ini sudah punya posisi di margin trading, kemudian terjadi kondisi loss. Benar. Itu punya dua opsi, ya, makanya opsinya itu kembali lagi sih kepada si investor itu sendiri. Nah, kalau dalam keadaan terjadi loss, saya boleh katakan bahwasanya loss itu bisa sih berubah menjadi profit. Yang namanya harga ini, kalau kita lihat grafik, ya, grafik apapun, tidak ada yang namanya grafik begitu dia naik, dia langsung lurus, garis lurus, terus naik, terus sampai gak ada turunnya. Enggak, ya kan? Roket aja kalau udah naik ke bulan kan dia juga harus kembali lagi kan roketnya. Sama, pergerakan harga itu juga kalau memang sudah naik itu selalu ada koreksinya. Kalau naik sudah ada koreksinya. Kenapa? Saya jelaskan dulu mekanismenya. Ketika harga naik, itu berarti banyak orang buy, banyak orang beli, makanya harga naik. Hukum permintaan, hukum penawaran. Ketika harga sudah tinggi, orang-orang yang beli itu ikut dalam keadaan sudah profit. Dia tentunya akan taking profit dong. Kalau dia taking profit, apa yang dilakukan? Dia jual dong. Nah, makanya ada grafik ketika orang banyak buy, dia naik. Ketika harganya turun, ketika harganya sudah tinggi, mereka sell, harganya koreksi lagi. Nah, kita berbicara kalau kita dalam posisi yang salah arah, kita harus bisa memanfaatkan mekanisme manajemen risiko ini. Apa? Salah satu alternatifnya mungkin kita bisa top up. Kalau memang trennya ini kita berada dalam kondisi tren yang benar. Contoh, transaksinya ini sedang dia punya posisi buy dalam keadaan uptrend. Oke, terjadi koreksi. Oke, itu adalah hal yang wajar. Yang penting trennya itu masih secara kita lihat dari analisa grafik itu masih uptrend. Maka kita bisa menyarankan untuk top up dana, karena ini kan dibutuhkan dana suspension dana, maksudnya itu untuk menahan pergerakan harganya. Satu hal lagi saya ingin sampaikan itu adalah margin trading ini adalah kita mentransaksikan kontrak yang besar atau nilai kontrak yang besar dengan modal yang kecil. Jadi smart investor harus paham bahwasanya dengan 1.000 kita sudah mentransaksikan nilai kontraknya itu 100.000 kalau misalnya di falas. Kalau untuk di emas kontraknya itu adalah 100 troy on. Anda bisa bayangkan dengan $1.000 kalau di regular itu Anda beli satu lot itu sama dengan sudah beli 100 troy on atau 3,11 kilo. Modalnya 12 hanya $1.000 aja. Ya kan? Coba Anda bayangkan Anda pegang 3 kilo, pergerakannya itu satu hari hanya turun mungkin 300 sampai 1.000 rupiah aja per gram lah. Tapi Anda pegang 3 kilo, sudah berapa besar suspensionnya itu. Nah, makanya saya bilang mengenai margin trading ini sendiri,
tadi kan dikatakan kalau dalam keadaan floating loss, selama ini masih channelnya masih uptrend, kalau kita punya posisi buy, ya kita mungkin boleh melakukan averaging. Kalau kita ingin melakukan averaging, kita juga harus memastikan dana kita cukup untuk bertahan. Jadi sifatnya itu adalah menahan pergerakan harga yang berlawanan. Jadi ketika margin kita masih mencukupi, contohnya begini, ini grafiknya naik nih, saya buy, kemudian terjadi penurunan nih, saya buy-nya di sini, pasnya di sini, tapi harganya di sini. Nah, saya harus bisa pastikan dana saya bisa mencukupi untuk menahan pergerakan koreksinya. Ketika kalau dana saya tidak mencukupi, maka sampai di titik ini sudah terbuang semua, habis. Tapi kalau saya bisa top up dan saya bisa tambah dana, malah saya bisa average lagi, beli lagi di harga lebih murah. Itu kan ketika harganya ini mulai bergerak naik kembali lagi, otomatis posisi yang rugi, yang dalam keadaan rugi ini bisa kembali naik. Itu kalau kita dalam keadaan dia punya channel sudah benar ya. Tapi kalau kita dalam posisi yang sudah salah trend, kita punya posisi beli di channel yang sedang downtrend, Anda harus berani cut loss. Anda harus berani switching. Switching posisi belinya menjadi posisi jual. Gitu. Nah, makanya harus benar-benar teliti diperhatikan dulu channel kita ini channel uptrend atau channel downtrend. Gitu. Terima kasih Bapak atas jawabannya Pak. Saya akan bertanya untuk selanjutnya. Apa kelebihan di bisnis trading ini dan mengapa ini salah satu peluang bisnis di masa pandemi Pak? Ya, kelebihan di bisnis ini ya tentunya itu pasti yang pertama itu adalah kita berbicara sederhana ya. Maksudnya itu kita itu punya banyak opsi di dalam transaksi ini dan tidak ribet ya. Jadi saya kasih satu contoh ini, teman saya itu dia ketika pandemi dia punya pabrik dan kemudian dia juga punya operasional di pabriknya lah. Operasional di pabriknya itu kita berbicara mengenai barang-barang produksi lah, dia produksi barang-barang lah. Nah, pabrik tersebut itu kan tentunya bulanan punya biaya itu, cost untuk pabriknya itu tentunya kan ada ini. Karena kan biaya produksi harus jalan. Dia produksi terus, barangnya itu produksi terus. Jadi boleh dikatakan cost-nya ini sudah fix. Setiap bulan dia harus keluarin cost itu sekian ratus juta lah misalnya nih. Oke, sekian ratus juta ini sebagai cost untuk biaya produksi. Oke. Nah, ketika pandemi ini melanda, daya beli konsumen semuanya kan menurun ini. Otomatis barang-barang produksinya ini juga tidak laku di pasar. Tapi kan dia harus produksi terus. Akhirnya dia punya pikiran begini, daripada cost yang misalnya sekian ratus juta ini harus saya terus keluarkan untuk biaya operasional daripada pabrik tersebut, ya kan, sedangkan barang yang diproduksi juga belum tentu laku, maka dia mengurangi cost-nya itu menjadi separuh. Oke, mengurangi cost-nya separuh, tapi separuhnya itu tidak dia untuk hemat. Ini kan harus berputar terus. Dia harus berputar terus, dia punya pabrik, cost-nya itu kan harus maksudnya perputaran uang itu harus jalan terus. Nah, makanya dia mengalokasikan separuh daripada cost ini untuk diinvestasikan di margin trading ini. Kelebihannya apa? Kelebihannya kita dengan modal kecil bisa mentransaksikan nilai kontrak yang besar. Resiko kita seberapa besar? Ya sebesar modal kita. Contoh kalau saya 1.000, oke, berartinya kalau saya transaksi 100.000, ketahanan saya itu ya 1.000. Dana saya itu 1.000, ketahanan saya itu ya sampai 1.000. Kalau habis maksimum habis 1.000. Kalau uang saya 5.000, oke, saya bisa transaksi, ketahanan saya itu ya 5.000. Biasanya itu punya batas minimal itu 10%. Jadi kita bisa pakai 4.500 untuk mentransaksikan nilai yang lebih lagi. Jadi resikonya ini terbatas. Dan kelebihannya itu adalah 24 jam. Market ini liquid, jadi kapan saja dia bisa masuk, in out dia bisa pantau. Dan pergerakannya itu sangat fluktuatif. Nah, ini sangat bagus ya Pak ya. Ya. Oke, Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, ini bagus nih untuk bagi smart investor yang mungkin mau mengetahui gitu ya, bagaimana cara bergabung di Valbury Asia Futures dan syarat-syaratnya. Baik, terima kasih. Oke. Untuk bergabung di Valbury Asia Futures ini sederhana lah sebenarnya. Mungkin smart investor atau mungkin teman-teman pemirsa yang memang berminat, itu bisa langsung DM saja ke akun Valbury kita atau bisa akses melalui website kita yaitu valbury.co.id. Ya, kalau Anda ingin melakukan registrasi atau saat ini ya, mungkin kalau Anda mengakses melalui IG Live ini, Anda bisa Anda bisa follow Valbury_futures_Medan, ya, kemudian Anda bisa DM
nanti dari tim digital kami, dari tim marketing kami, mereka akan mengirimkan link ya untuk klien agar klien bisa melakukan registrasi, ya kan? Nah, klien bisa melakukan registrasi secara online, oke, tanpa harus, dan mereka bisa upload semua datanya, registrasi dimanapun investor berada, oke. Nanti kita juga nanti akan memberikan referensi code. Ingat, Anda smart investor, ketika Anda daftar melalui link itu, Anda harus memasukkan referensi code karena nanti ada penawaran-penawaran spesial istimewa melalui referensi code tersebut, ya. Nah, setelah itu nanti pihak daripada kantor pusat akan melakukan verifikasi atas data-data Anda. Dan kalau memang semuanya sudah approve, maka klien juga akan mendapatkan password untuk bisa login ke client area. Sederhana sekali. Dan klien bisa melakukan ledger in out semuanya, deposit, withdrawal itu semuanya melalui aplikasi. Dan kita juga ada aplikasi Valburi FX. Jadi selain melalui web base, kita juga ada aplikasi base, yaitu Valburi FX gitu. Ya, untuk jelasnya mungkin para smart investor ya, teman-teman, rekan-rekan semua bisa coba DM kita saja melalui Valburi_futures_Medan. Ya, dan juga Anda bisa, kalau bagi Anda yang sudah berinvestasi melalui Valburi, Anda juga bisa follow kita punya YouTube channel, yaitu di PT Valburi Asia Futures Medan, untuk mengetahui update news yang akan kita lakukan setiap hari secara up to date. Ya, sederhana, sederhana sekali. Ya, jadi investor itu mungkin kalau di sini kita kasih yang gampang lah. Anda hanya cukup DM saja lah, DM saja, maka kami akan kirimkan linknya dan tim digital kami akan memfollow up. Gitu. Oke, Bapak, sembari kita menunggu, kira-kira ada nggak pertanyaan para pemirsa gitu yang bisa dijawab? Bapak ada nggak kira-kira pesan kepada para pemirsa atau para investor lah untuk pertanyaannya seperti ini, Pak? Mengenai penjelasan tadi sepanjang pertanyaan-pertanyaan tadi itu, kira-kira Ana sudah jelas belum? Atau mungkin teman-teman ada ingin bertanya lebih jelas lagi, ya silakan bisa masukkan di kolom komen ya. Iya, maksudnya gitu. Bisa melakukan pertanyaan lah di kolom komen gitu, apa-apa yang mau dipertanyakan gitu. Pak Harrison bisa bantu jawab. Ya, sembari kita menunggu, saya juga tadi ingin menyampaikan untuk pandemi ini, ya kita harapkan bisa segera berlalu, ya kan. Nah, keadaan normal itu akan terjadi. Boleh kita berpikiran benar-benar normal seperti sebelum pandemi ini setelah vaksin itu ada, dan setelah vaksin itu bisa bukan hanya ada saja, tapi bisa dibeli secara bebas. Karena kalau vaksin sudah ada tapi kita belum bisa beli, ya sama aja kan gitu. Nah, ini kan butuh waktu ini. Ini kan butuh waktu ya, butuh waktu. Ya kita prediksi paling secepat-cepatnya pun vaksin ini nanti sudah oke ini ya di akhir tahun lah. Kemudian mereka masih butuh waktu lagi untuk produksi secara massal, bisa-bisa jatuhnya di bulan Januari, bulan Februari. Itu yang prediksi kita yang paling cepat, kan begitu. Nah, terus bagaimana dengan bisnis kita yang selama ini harus yang harus kontak langsung dengan investor, dengan konsumen, dengan apa namanya itu pembeli ya. Kita itu harus mulai memikirkan bagaimana untuk melakukannya itu secara online. Kita lihat saja sekarang sekolah-sekolah saja sudah melakukan secara online. Ya, jadi kita itu harus berani kita harus berani belajar sesuatu yang baru. Karena kan kemarin saya juga melalui akun Hope for New Life ya, yang saya setting bersama teman-teman itu untuk memberikan ide-ide ya. Di sana kita sampaikan tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan, kan gitu. Tidak ada pertumbuhan dalam zona kenyamanan. Ketika kita merasa nyaman, ya tentunya tidak ada pertumbuhan. Tapi ketika kita merasa tidak nyaman, berarti di sana ada pertumbuhan. Kita harus berani bangkit, kita harus berani memikirkan bagaimana mulai mengonlinekan produk kita, mengonlinekan atau mengikuti kondisi new normal ya, new normal yang memang kita berbicara tidak seperti biasanya lagi kalau saya belanja. Contoh, saya belanja aja sekarang by phone. Istri saya aja sudah mulai ditawarin oleh pedagang-pedagang dari pasar tradisional, ya kan, pasar dari pedagang ikan, dia hubungin, Ci mau pesan ikan apa ya, begini. Terus ya kita akan siapkan, dia akan siapkan. Nah, setelah itu tinggal digojekin aja semuanya. Itu ada Baik. Pertanyaan masuk? Iya, ada pertanyaan masuk Bapak dari Henny ya Pak ya. Dari Henny Ya. tadi pertanyaan gini Pak,
adakah peluang kita untuk high profit lah di kondisi emas yang naik sekarang gitu Pak? Untuk high profit. Ya, Sebenarnya benar. ya, high-nya itu sebesar, high-nya itu sebenarnya, high-nya itu se-high apa tuh, Pak? Berapa Kan persen gini dulu Pak, kita kita tahu bicara? kan 10%, 20%, 50%, 100%? mungkin 70% Pak. 70%, ya. Kalau misalnya kita berbicara 70%, nah saya kasih yang paling sederhana aja ya. Pergerakan hari ini emas, ya pergerakan emas hari ini itu adalah sekitar 75 dolar. Oke, 75 dolar atau setara dengan 7.500 poin. Oke, nah Anda mau ngambil 70% dari modal Anda itu kalau katakan kalau misalnya modal Anda 1.000, oke berarti kan Anda ingin untung 700 dolar ya, 70%-nya ya. Oke, nah Anda tinggal cari saja di sini. Nilai per poinnya itu kan di sini mungkin 10 dolar ya. Oke, nah berarti Anda tinggal cari aja. Mau cari 700.000 kalau kita konversikan ya. Lagi hanya perlu cari 58 poin saja. Oke, hanya perlu cari 58 poin kalau kita berbicara ingin cari 70%. Nah, dari pergerakan satu hari itu 750 poin, Anda mau cari 50 poin itu susah atau gampang? Kan gitu. Logikanya Iya, kayak gitu benar. aja, ya kan? Nah, dari pergerakan 750 poin, kalau saya cari 58 poin, berarti kan hampir 10% ya probabilitasnya ya. Oke, itu kan boleh saya katakan sesuatu yang memang tidak susah, ya kan, gampang. Oke, kalau Anda mau high profit ya lotnya dibanyakin aja. Satu lot Anda bisa ambil sekitar 700.000. Kalau ambil 2 lot, Anda bisa ambil 1.400.000. Kalau ambil 3 lot, Anda bisa untung 2.100.000. Kalau Anda ambil 4 lot, Anda bisa ambil 2.800.000 kuantitinya. Tapi kan kembali lagi, ya kan? Anda bisa untung 2.800.000 dengan 4 lot, ambil 5,58 sen satu hari itu bisa. Tapi konsekuensinya apa? Kalau harga bergerak kembali, berbalik, itu resikonya Anda juga bisa rugi seperti itu. Iya, benar. Oke, Jadi untuk Henny kembali lagi kepada karakter daripada investor itu sendiri. Apakah dia agresif atau konservatif? Ya, benar Pak. Oke Bapak, untuk ada pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Armi, Pak Armi Sidabuta. Terima kasih atas pertanyaannya. Seandainya nih dari investor ingin trading, namun trading itu masih di hal yang awam buat investor, solusi dari Valburi itu biasanya seperti apa ya Pak? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan sangat bagus nih Pak. Ya, kita banyak sekali mengadakan seminar, webinar ya. Saat ini kita tidak seminar lagi, tapi webinar. Kemudian Anda juga bisa follow ke akun Valburi, ya, yaitu di YouTube kita, YouTube channel kita itu secara pusat yaitu Valburi Asia Futures. Anda bisa subscribe di sana. Di sana banyak sekali edukasi yang bisa dilakukan. Dan kemudian juga melalui kantor cabang ya, kalau memang Anda yang berada di Medan, kantor cabang kami ini juga siap ya untuk memberikan edukasi. Makanya Anda hanya cukup follow, kita punya akun di medsos, atau Anda boleh follow akun YouTube, kanal YouTube kita. Ya, nanti dari pihak kita itu kita akan mengirimkan link-link atau kita bisa mengadakan seminar-seminar atau webinar ya melalui Zoom meeting atau video-video yang kita sampaikan. Nah, saat ini yang sudah ada, kita banyak sekali tools yang bisa membantu nasabah untuk melakukan transaksi. Salah satunya itu adalah AutoChartis. Jadi AutoChartis ini adalah salah satu tool yang melakukan analisa atau AI, Artificial Intelligence, yang dimana melakukan analisa melalui pergerakan secara teknikal. Ya, AutoChartis nanti akan muncul signal-signalnya. Jadi bagi pemula, kalau Anda belum bisa melihat Anda belum bisa menganalisa secara teknikal, Anda nggak usah pusing. Anda hanya perlu memantau signal-signal yang muncul saja melalui aplikasi atau IE, IE yang disebut dengan AutoChartis. Nah, kemudian kita juga ada yang disebut IE itu Acuity. Jadi selain AutoChartis ada Acuity. Acuity ini adalah IE atau Artificial Intelligence AI system itu yang memang di mana dia mengkoleksi semua berita di internet.
Jadi semua berita-berita tentang pergerakan market di internet, kemudian dia akan rangkum, dan kemudian itu secara algoritma mereka akan melakukan analisa, dan akhirnya akan memunculkan signal juga, tren-tren tertentu dari mata uang. Jadi mata uang maupun komoditi maupun indeks saham. Jadi ada dua pilihan, yaitu auto chartis atau equity yang kita provide buat nasabah kita. Kalau nasabah kita membuka akun melalui Valbury Asia Future, dan ini semuanya gratis. Dua aplikasi ini gratis. Auto chartis secara teknikal, equity secara fundamental. Kemudian juga ada lagi signal-signal melalui Telegram. Ya, kemudian juga ada lagi setiap hari Senin kita setiap 4 itu ada YouTube channel kita yang terus, dan hari Senin pagi kita juga ada, dan ada lagi Valbury Daily. Jadi bagi investor awam itu dan sebenarnya nggak terlalu sulit ya kalau memang mau belajar ya, kita banyak sekali media yang sudah kita persiapkan. Ya, nggak seperti dulu lagi ya, di mana harus belajar sendiri semuanya, kita sudah menyiapkannya. Jadi investor hanya perlu memilih saja. Baik, Bapak, ini ada beberapa pertanyaan lagi dari terima kasih ya atas Bapak atas jawabannya. Ini pertanyaan dari Nathan Lawo 9. Mohon izin bertanya, saya Nathan, FC Valbury. Saya mohon penjelasan sekali lagi, Pak, tentang jika nasabah terjadinya loss gitu, Pak. Penjelasan tentang apa? Terjadinya loss, Pak. Jika nasabah sedang terjadi loss. Ya, seperti tadi sudah kita jelaskan, cuman mungkin dia belum mendengarkan, Pak. Bisa diulangin lagi, Pak? Ini loss-nya ini jadi profit loss ini sebenarnya relatif ya di dalam transaksi berjangka ini ya. Karena kan saya sudah katakan bahwasanya market ini kan bergerak ini sesuai dengan bergerak sesuai dengan sesuai tren. Ya, jadi kira-kira tren market itu bagaimana, pelaku pasar ini bagaimana, daya beli pasar ini bagaimana, atau daya jual pasar ini bagaimana. Nah, kalau Anda sedang mengalami loss, apa yang tentunya yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita harus melakukan evaluasi dulu. Ya, oke. Evaluasi dulu yang memang kita review kembali lagi, oke. Nah, kenapa saya bisa ambil posisi tersebut? Dasarnya apa dulu? Oke, ya kan? Dasar kamu ambil posisi itu apa? Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kamu sudah ambil posisi itu, target kamu itu di level berapa? Kamu mau ambil profit. Oke, resiko yang berani di bear itu di level berapa? Kan begini. Jadi makanya sebelum kita melakukan penetrasi ke dalam market itu, kita harus mempersiapkan langkah-langkahnya dulu ya. Tentunya pertama kita harus memiliki target dulu. Target saya ini, saya enter posisi ini mau ambil posisi di level berapa target profit saya. Kalau memang ini berlawanan, berapa yang maksimum bisa di hold, kan kira-kira seperti itu. Nah, itu harus dipastikan dulu ke investor. Kira-kira seperti itu. Jadi investor itu harus punya pandangan dulu, oh ya berapa resikonya berani diambil, kan begitu. Nah, peluang lagi, berapa besar peluangnya, kan gitu. Apa alasannya saya ambil di sini, kan harus persiapkan semua, kan begini. Nah, kalau memang itu semua sudah dilakukan dan ternyata memang masih rugi, oke. Dan kita harus coba bikin trading plan yang baru lagi, strategi baru lagi. Ya kan? Karena sebenarnya ini saya justru sering saya sampaikan ya, karena memang ya ini pertanyaannya pasti dari FC saya ini ya kan, karena memang saya investasi di Medan kan begitu. Saya kan sering kasih gambaran ya, kita harus punya mental yang sama untuk sebenarnya justru loss ini kita bisa belajar lebih banyak loh daripada profit loh. Anda nggak percaya? Kalau Anda profit, Anda pasti akan settle posisi, Anda akan enjoy. Wah, menikmatinya. Dan Anda tidak belajar sesuatu. Tapi ketika Anda sedang mengalami loss, oke, kita bicara Anda bayar uang sekolah, si investor itu kan bayar uang sekolahnya kan gitu. Ya kan? Nah, tentunya ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Setelah kita pelajari dapat sesuatu, please make sure jangan repeat mistake yang sama lagi. Gitu. Benar. Ya, karena memang market ini tidak Anda tahu perputaran market ini berapa triliun US dollar, ini besar sekali sehingga harga-harga tersebut itu bisa bergerak. Gitu. Jadi market ini memang ada sentimen market. Sentimen market itu dipengaruhi oleh apa ya? Dipengaruhi oleh berita-berita, ya dipengaruhi oleh psikologis. Makanya kita harus bisa mengetahui
apa sih sentimen market saat ini terhadap produk-produk tertentu. Makanya kita kan ada siapkan itu analisa seperti trading tools ya, dari technical itu yaitu auto chartis atau equity yang saya rasa bisa merepresentasikan dan setidak-tidaknya merepresentasikan sentimen market lah gitu. Oke, Bapak, terima kasih atas jawabannya, Bapak. Ini mungkin Bapak bisa kita masih ada waktu lagi Pak ya untuk beberapa pertanyaan, Pak. Silakan, bisa. Kita masih ada waktu sampai jam berapa ya? Jam 50 menit ya kalau tidak salah ya. 8 menit lagi ya. 8 menit lagi. Bapak, ini terakhir ya Pak ya mungkin. Untuk dari Roni Purba ya Pak. Selamat siang Pak, saya FC Roni. Mau tanya bagaimana solusi meyakinkan calon nasabah yang menolak invest karena info dari temannya pernah terjadi loss di PT lain. Makasih Pak. Sebenarnya sih udah dijelaskan ya, tapi dijelaskan kembali Pak. Bagaimana meyakinkan? Ini kan bisnis kepercayaan. Ya kan? Jadi yang pertama itu harus membangun trust lah kalau di bisnis inilah. Bagaimana kita membangun trust ya harus bisa dipercaya. Bagaimana kita bisa dipercaya ya harus senantiasa menyampaikan berita-berita atau informasi-informasi yang memang akurat. Kan itu aja. Ya, saya setiap hari juga selalu di WhatsApp ya oleh FC dari perusahaan-perusahaan lain ya maupun sales atau siapapun lah ya mungkin dari mereka jualan produk mobil termasuk juga yang dari perusahaan yang sejenis. Mereka itu rutin memberikan analisa, mengupdate ke saya itu berita-berita, menyampaikan informasi-informasi dan sekarang investor ini udah nggak seperti dulu. Setiap informasi itu selalu bisa diakses. Jadi kita nggak bisa ngawur lagi kan begitu. Jadi kita harus pastikan kita punya berita-berita atau informasi-informasi yang akurat yang bisa kita sampaikan. Nah begitu. Nah, informasi sampaikan sehari, 2 hari, lama-lama 3 hari ini orang kan baca ini. Pertama mungkin dia biasa aja, 3 biasa aja. Tapi ketika informasi yang kita sampaikan itu selalu akurat dan selalu menjadi headline, ya kan? Lama-lama dia berpikir, oh iya ya, saya merindukan. Jadi ada contoh ini dari salah satu staff dari perbankan ya. Dia rajin sekali update terus mata uang. Ya, kurs mata uang setiap pagi dia selalu update. Ya, kelihatannya sederhana. Tapi setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, jalan sebulan, ini menjadi sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Jadi ketika satu hari dia nggak update, saya jadi seperti kehilangan sesuatu informasi. Akhirnya apa? Saya tanya lagi, kenapa hari ini kok nggak ada update mata uang? Oh Pak, maaf Pak, saya lagi cuti di luar negeri, gini-gini. Oh. Nah, disitulah trust itu sudah terbangun, gitu. Benar Bapak. Berarti sudah terima kasih Bapak atas jawabannya dan di sini sudah tidak ada lagi pertanyaan. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatan yang baik ini. Semoga lain kali kita bisa bertemu kembali dengan kesempatan yang berikutnya. Ya. Oke, jadi mungkin saya ingin menyampaikan untuk klien-klien kita selanjutnya kita akan rutin melakukan IG Live ini ya sebagai sarana bagi seluruh calon-calon investor ataupun investor kita ini untuk mendapatkan informasi. Jadi ini segala kalangannya. Kita juga akan rutin melakukan webinar. Jadi kalau Anda yang merasa butuh untuk edukasi, Anda merasa butuh untuk meminta analisis, atau Anda merasa apa saja yang berkaitan dengan market yang memang Anda butuhkan, jangan sungkan, DM saja ke kami akan siap untuk memberikan analisa. Kami memiliki tim research, ya, Valburi itu memiliki tim research dari overseas seperti Mr. Nico Omer yang sudah biasa berbicara di CNBC, sampai Pak Rekman yang setiap hari daily, ya, topik daily news itu kita semuanya selalu ada, senantiasa memberikannya. Jadi Anda tidak perlu sungkan untuk menanyakan kepada kami. Kami akan pastikan setiap pertanyaan, setiap informasi yang Anda butuhkan, kami akan mengupayakan memberikan yang terbaik. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Thank you juga Ana buat waktunya ya. Jadi saya izin pamit dulu ya. Bapak maaf, ini ada satu lagi Pak pertanyaan Pak untuk pertanyaan terakhir. Ini dari Ibu Lialin ya Pak ya. Siang Bapak, seperti kita ketahui fluktuasi harga emas sangat fluktuatif. Bagaimana cara aman untuk mengambil posisi buy dan sell?
stop loss. Jadi kalau Ya. keadaan fluktuatif itu stop loss-nya itu harus tetap saya katakan manajemen resiko itu harus tetap. Jadi ketika saya enter posisi, saya katakan kepada Anda monggo untuk ambil di setiap harga, setiap level harga. Tapi kan itu Anda harus punya target. Ya karena satu hari itu range harga ini seperti hari ini bayangkan loh, itu bisa sampai 5.000 poin satu hari, 7.000 poin satu hari itu kan ngeri. Jadi dari 7.000 poin ini Anda mau curi berapa? Mau curi 70 poin, mau curi 700 poin, atau mau curi 1.000 poin, atau mau curi 5.000 poin, itu kan semuanya kembali ke Anda. Pergerakan range normal harian itu rata-rata itu adalah berada di level sekarang itu sudah di 2.000 poin kalau untuk emas rata-rata pergerakannya. Ya, kalau Anda mau curi 50 poin, 10 poin, semuanya kan kembali ke investor. Ya kan, seberapa agresif. Nah, itu harus seimbang. Kalau target saya mau ngambil 1.000 poin, ya saya harus setting resiko saya berapa poin kalau misalnya pergerakannya berlawanan gitu. Oke. Bapak, terima kasih atas Dipastikan waktunya, Bapak. target, profit sama resikonya itu balance. Ya, terima kasih Bapak. Sudah 50 menit ya Pak ya, kita menemani ya Pak ya. Oke. Oke. Ya, thank you. Next time kita akan bertemu lagi dulu, ya Pak ya, di sesi yang lebih menarik lagi. Oke. Dan terima kasih dan sehat selalu ya Pak. Bye-bye. Oke, thank you Ana. Yo, bye. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi website kami di www.valguri.co.id atau hubungin ke nomor 0812 1575 0404 atau bisa langsung DM di kita. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.